Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 3 dengan judul Semangat Juang Pemimpin Daulah Ayyubiyah. Pada bab ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, menganalisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah yang terkenal. Yang akan dibahas pada bab ini yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Al-Adil dan Al-Kamil. Kompetensi dasar yang kedua yaitu mengidentifikasi karakter para tokoh yang terkenal Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil dan Al-Kamil pada masa Daulah Ayyubiyah. Baik, ini ada 9 nama, yaitu nama-nama para penguasa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama ada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang berkuasa pada tahun 1171 sampai dengan 1193 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Malik Al-Aziz Imaduddin. Khalifah yang ketiga yaitu Malik Al-Mansur Nasiruddin. Kemudian yang keempat Malik Al-Adil Saifuddin. Pemerintahan yang pertama pada tahun 1200 sampai dengan 1218 Masehi. Dan khalifah yang kelima yaitu Malik Al-Kamil Muhammad. Khalifah yang keenam Malik Al-Adil Saifuddin. Pemerintahan yang kedua pada tahun 1238 sampai dengan 1240 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Malik As-Saleh Najmuddin. Khalifah yang ke-8 yaitu Malik Al-Muazzam Turansyah. Dan yang terakhir Malik Al-Ashraf Muzafuddin. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kepemimpinan Khalifah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang berkuasa pada tahun 1171 sampai dengan 1193 Masehi. Beliau dikenal sebagai panglima perang yang gagah, berani dan ditakuti. Beliau juga seorang pemimpin yang memperhatikan kemajuan bidang pendidikan, mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan sekolah dan masjid. Dan salah satu karya beliau yang monumental ataupun yang paling terkenal adalah sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di kota Kairo pada tahun 1183 Masehi. Kemudian beliau juga bergelar Al-Mu'is li Amiril Mu'minin yang artinya penguasa yang mulia. Kenapa beliau diberi gelar tersebut? Karena beliau berhasil mengembalikan madhab Sunni di kota Mesir. Pada masa pemerintahan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kekuasaan tidak terpusat di kota Mesir, sehingga menyebabkan beberapa kesultanan di beberapa kota di Mesir, di Damaskus, di Aleppo, di Hama, Homs, Mayafakin, Sinjar, Hisan Kaifa, Yaman, dan kesultanan di kota Kerak. Kemudian pada masa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi banyak terjadi pemberontakan, di antaranya pemberontakan oleh Nuruddin Zanki. Kemudian ada pemberontakan Hajib, kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid. Yang ketiga ada pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Asasin, ya, dipimpin oleh Syekh Sinan. Dan yang terakhir pemberontakan oleh kelompok Zanki. Kemudian selain pemberontakan juga terjadi perang salib. Perang salib yaitu perang melawan tentara salib yang terdiri dari orang-orang Kristen Franka. Orang-orang Kristen Franka ini sekarang menjadi nenek moyang orang-orang Prancis, ya. Kemudian karena peperangan melawan tentara salib ini sehingga beliau mampu menguasai beberapa kota, ya, di antaranya kota Tiberias, kota Nasirah sampai dengan kota Baitul Maqdis. Baik, selanjutnya kita membahas pemerintahan pada masa Malik Al-Adil Saifuddin. Pemerintahan pertama pada tahun 1200 sampai dengan 1218 Masehi.
Nama asli beliau adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar Ayyub dan merupakan saudara dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau merupakan pemimpin pasukan ekspedisi militer pamannya, yaitu Asaduddin Syirkuh, ke kota Mesir yang terjadi antara tahun 1168 sampai dengan 1169 Masehi. Beliau juga merupakan panglima pada saat perang salib antara tahun 1175 sampai dengan 1183 Masehi, dan beliau juga berhasil memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di kota Kif, Mesir pada tahun 1176 Masehi. Kemudian pada tahun 1183 sampai dengan 1186 beliau menjadi gubernur di kota Aleppo. Selain itu, beliau juga berhasil memadamkan pemberontakan Izzuddin di kota Mosul, dan beliau juga berhasil menjadi penengah pada perselisihan anak-anak Salahuddin, yaitu perselisihan antara Al-Aziz dan Al-Afdal. Baik, kemudian kita membahas tentang Khalifah Malik Al-Kamil Muhammad yang berkuasa pada tahun 1218 sampai dengan 1238 Masehi. Nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad, putra dari Al-Adil, sering dipanggil dengan nama Al-Kamil. Beliau pernah dipuja karena berhasil 2 kali mengalahkan perang salib. Tetapi beliau juga pernah dicaci maki karena menyerahkan kembali kota Baitul Maqdis atau kita kenal dengan Yerusalem kepada orang-orang Kristen. Penyerahan kota Yerusalem ini berawal dari datangnya wabah penyakit dan kelaparan akibat banjir Sungai Nil, sehingga terjadilah kesepakatan perdamaian dengan Frederick II, di mana kesepakatan itu berlaku selama 10 tahun yang berisi Al-Kamil mengembalikan Yerusalem dan kota kecil lainnya kepada pasukan salib. Nah, ini menyebabkan beliau dicaci maki. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu, kota Yerusalem maksudnya, kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Kesepakatan ini mendapat banyak tentangan dari rakyatnya. Beliau Al-Malik meninggal pada tahun 1238 Masehi dan posisinya digantikan oleh Saleh Ayyub. Baik, demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Bagaimana pendapat kalian tentang kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Silakan dijawab, kemudian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama lengkap dan kelas. Sekali lagi, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kalian tentang kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Lebih lengkap kalian bisa membuka modul bab 3. Demikian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8 pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.